Sahabat inspiratifku yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengkisahkan TKW berharap berlian, tapi tergapai Mustafa. Bagaimana perjalanan kisah perjuangan mencari harapan di tengah nestapa. Clara, seorang wanita berusia 32 tahun, telah lama hidup dalam kondisi yang sulit di desanya. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun tetap mengalami kekurangan, Clara memutuskan untuk merubah nasib dengan bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Ia percaya bahwa bekerja di negara asing bisa menjadi jalan untuk memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarganya. Setelah berbulan-bulan mencari informasi, Clara akhirnya menemukan agen yang menawarinya pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Awalnya Clara pun merasa senang bekerja di rumah tersebut, majikannya. Suami istri itu baik. Kepadanya, kebutuhan sehari-hari dicukupi, dan dia pun diperhatikan. Dengan makan yang sama. Dalam hal makan sehari-hari dengan majikannya. Bila ingin sesuatu tinggal bilang dan ngomong aja kepada majikannya, dan majikannya pun memberikan apa yang dia minta tersebut. Bahkan, setiap akhir pekannya, Clara selalu diberikan uang saku untuk jajan tambahan atau membeli keperluan lainnya. Anak-anak majikan Clara pun begitu juga sama dengan orang tuanya, memperlakukannya dengan baik. Anak yang paling besar bernama Halil berusia 27 tahun, dan masih lajang. Waktu terus bergulir, hingga beberapa bulan. Ia sudah bekerja di sana, dan merasa nyaman. Senang, hal itu sesuai apa yang ia harapkan. Sewaktu berniat bekerja di luar negeri, dan sudah berlangsung di bulan berikutnya, yaitu 4-6 bulan lamanya Clara bekerja di sana. Merasa nyaman, akan tetapi di setiap hari, Clara dipaksa bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat, melakukan berbagai tugas rumah tangga, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan merawat anak-anak majikannya. Pekerjaan fisik yang berat tersebut hanyalah sebagian dari penderitaannya. Di luar tugas rumah tangga yang harus dijalankan tanpa henti, Clara menghadapi teror lain yang jauh lebih buruk. Di suatu malam, tatkala nyonya sedang menemani orang tuanya yang sakit dan menginap di rumah, orang tuanya, di rumah pun hanya tinggal bapak dan ketiga anaknya. Waktu telah menunjukkan jam 1 dini hari. Tiba-tiba ada suara membuka pintu kamar Clara, yang kebetulan malam itu Clara lupa menguncinya. Keadaan kamar Clara remang-remang karena menggunakan lampu khusus tidur. Dia Clara melihat ke arah pintu kamarnya dalam keremangan. Dia melihat ada sosok lelaki yang masuk lalu menuju ke arah Clara, yang sedang berbaring hampir tidur pulas. Ketika sosok lelaki itu di hadapan Clara, Clara tersentak hebat kagetnya. Rupanya sosok lelaki itu majikan dia. Tatkala sudah di sisi tempat tidurnya Clara, maka majikannya langsung bergegas menghampiri Clara dan membekap mulut Clara. Dan Clara pun tidak bisa berteriak, dan hanya bisa pasrah. Karena tenaganya tak kuat melawan cengkraman dekapan, tindihan majikannya, yang begitu agresif menjamah Clara. Hal ini Clara hadapi dalam kotak berdayaan Clara hingga beberapa waktu terarungi. Tatkala waktu menunjukkan jam 3 pagi. Hal kejadian yang kualaminya tersebut. Terbebas dari cengkraman majikanku yang menyudahi dan bergegas menuju keluar kamar Clara. Keesok harinya, tepatnya di siang hari majikan Clara, bergegas menjemput istrinya yang di rumah orang tuanya, dan majikan Clara sebelum berangkat, mengancam Clara untuk tidak menceritakan kejadian semalam kepada siapapun. Selama masa itu, Clara merasa terperangkap dalam ketakutan. Tak ada tempat untuk meminta bantuan. Rasa malu, takut, dan tertekan menghancurkan mentalnya sedikit demi sedikit. Setiap harinya diisi dengan pekerjaan yang berat,
diikuti dengan pelecehan yang menguras fisik dan mentalnya. Semua mimpi dan harapannya untuk kehidupan yang lebih baik musnah. Ia merasa hancur dan tidak berderaja. Perasaan yang tak karuan tersebut beriring waktu menghantui pikiran dan hari-harinya dalam kebimbangan. Clara pun takut hal itu akan terjadi kembali dalam hidupnya. Bayangan tersebut pun belum lepas dari dirinya, dan semakin bertambah parah. Karena di suatu ketika tepatnya di hari libur, ketika Nyonya dan anak perempuannya serta bos lakiku keluar rumah yang mana anak laki-lakinya tidak ikut dan berada di dalam rumah di kamarnya. Tatkala selesai makan siang disiapkan untuk anak majikan Clara, yang laki-laki tersebut. Halil pun menyantap hidangan yang Clara siapkan. Dan setelah selesai makan, Halil pun bergegas ke kamarnya. Lalu Clara merapikan piring di meja makan dan mencucinya. Setelah itu selesai Clara langsung menuju kamarnya untuk istirahat siang. Pintu pun ia tutup, tapi dia tidak menguncinya. Memang sudah rutinitas di tempat kerja Clara, bahwa setelah makan siang sekitar jam 1 waktunya beristirahat selama 2 jam. Belum lama Clara merebahkan tubuhnya untuk melepas lelah. Tiba-tiba ada yang membuka pintu kamarnya. Lagi sedang asyiknya merebahkan diri, Clara terkejut. Dan dia pun langsung menoleh ke arah pintu kamarnya. Clara pun lebih terkejut lagi, rupanya Halil anak majikan dia. Halil yang siap melahap, langsung menubruk dan memeluk Clara. Lalu menindih Clara yang begitu agresif. Clara berusaha melawan. Melepaskan dari cengkeraman dekapan Halim, Clara tak bisa berbuat apa-apa, karena dekapan dan pelukan Halil begitu kuat dan agresifnya Clara hanya bisa meronta-ronta lemah tanpa kekuatan. Tapi tenaga buka tak kuat melawannya lepas darinya. Aku tak berdaya melepaskan diri dari cengkeraman tindihan dia dan Clara pun. Tak kuasa menghadapi agresifnya Halil. Hal itu terjadi berlangsung hingga 1 jam lebih lamanya Halil memperlakukan Clara. Seperti itu dalam ketakberdayaan Clara untuk melawannya. Dari saat itulah hari demi hari waktu yang Clara terlewati. Kejadian serupa berulang dialami Clara. Waktu yang dilewati Clara, dalam bekerja di rumah tersebut hal perlakuan seperti itu terus berlangsung tiada berjeda. Orang tua dan anaknya bergilir dan bergulir bak bola menghempas kehidupan Clara. Setiap malam, majikannya datang ke kamar Clara, bukan untuk memeriksa pekerjaan, melainkan untuk memaksanya melayani hasrat nafsu bejatnya. Tidak hanya malam hari, bahkan pada siang hari ketika rumah sepi, Clara seringkali dipaksa melayani baik majikannya maupun anak laki-lakinya. Pelecehan ini berlangsung setiap hari, tanpa henti, selama berbulan-bulan. Clara merasa dirinya tidak lebih dari sekadar budak yang terjebak dalam lingkaran kekerasan fisik dan seksual yang tidak pernah berakhir. Selama masa itu, Clara merasa terperangkap dalam ketakutan. Tak ada tempat untuk meminta bantuan. Rasa malu, takut, dan tertekan menghancurkan mentalnya sedikit demi sedikit. Setiap harinya diisi dengan pekerjaan yang berat, diikuti dengan pelecehan yang menguras fisik dan mentalnya. Semua mimpi dan harapannya untuk kehidupan yang lebih baik musnah. Ia merasa hancur dan tidak berdaya. Setelah berbulan-bulan penderitaan, Clara untuk melawannya. Dari saat itulah hari demi hari waktu yang Clara terlewati. Kejadian serupa berulang dialami Clara. Waktu yang dilewati Clara, dalam bekerja di rumah tersebut hal perlakuan seperti itu terus berlangsung tiada berjeda. Orang tua dan anaknya bergilir dan bergulir bak bola menghempas kehidupan Clara di rumah tersebut. Clara sudah genap 1 tahun bekerja di rumah tersebut, bukan semakin berkurang ujian dan cobaan yang dialami, melainkan bertambah parah karena berinjak kedua tahun itulah sang majikan menjual belikannya bekerja freelance di rumah rekan-rekan majikannya itu. Tidak ubahnya Clara bak seperti barang yang diperjualbelikan. Dari satu rumah ke rumah yang lainnya dengan diperlakukan sama seperti budak pemuas hasrat laki-laki.
Dia pun berjuang keras untuk keluar dari kondisi yang sedemikian rupa yang dia hadapi seorang diri di negeri orang. Beriring waktu berjalan, dia pun bertemu dengan seorang satu negara TKI laki-laki. Di hari itu lelaki TKI itu sedang mengantarkan barang ke rumah majikan Clara, di momen waktu yang tepat sesingkat waktu yang ada Lara mengutarakan menyampaikan kejadian yang dialami kepada TKI tersebut. TKI lelaki tersebut kaget mendengarkan apa yang dikeluhkan, dan dialami oleh Clara, yang sama-sama dari satu negara, bekerja di negeri orang, untuk tujuan merubah keadaan kehidupan untuk lebih baik lagi. Berselang waktu TKI laki-laki tersebut menolong Clara untuk keluar dari jeratan sang majikan yang begitu biadab memperlakukannya. Setelah kembali ke Indonesia, Clara merasa seolah-olah hidupnya baru saja dimulai kembali. Namun, bayang-bayang trauma dari pengalaman pahitnya sebagai TKW di Arab Saudi masih menghantui pikiran dan tidurnya. Setiap kali ia menutup mata, ingatan tentang pelecehan yang dialaminya menghantuinya, membuatnya terbangun dengan rasa panik dan ketakutan. Meskipun begitu, Clara bertekad untuk tidak membiarkan pengalaman itu merusak sisa hidupnya. Clara mulai mengubah hidupnya dengan aktif berpartisipasi dalam organisasi yang peduli terhadap hak-hak pekerja migran. Ia mencari tahu lebih banyak tentang masalah yang dihadapi TKW di luar negeri dan bertemu dengan banyak orang yang memiliki pengalaman serupa. Setiap cerita yang ia dengar semakin memperkuat tekadnya untuk berjuang demi keadilan. Clara menggabungkan pengalaman pribadinya dengan pengetahuan yang ia peroleh, berusaha menciptakan kesadaran di masyarakat tentang risiko dan tantangan yang dihadapi TKW. Selama berbulan-bulan, Clara berbagi cerita di berbagai forum dan seminar, menceritakan pengalamannya kepada calon TKW, keluarga mereka, serta masyarakat luas. Ia tidak hanya berbicara tentang penderitaannya, tetapi juga memberikan edukasi tentang hak-hak mereka sebagai pekerja. Clara menyampaikan bahwa penting bagi mereka untuk mengetahui agen yang terpercaya dan cara melindungi diri dari eksploitasi. Keberanian Clara untuk berbicara membuatnya dikenal sebagai seorang aktivis yang gigih. Meskipun tidak mudah, ia menemukan kekuatan dalam perjuangannya dan mendapati bahwa banyak orang mendukung misinya. Clara juga mulai membangun jaringan dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan pekerja migran, membantu mereka yang terjebak dalam kondisi sulit dan memberi mereka akses ke bantuan hukum. Seiring berjalannya waktu, Clara tidak hanya menjadi suara bagi para pekerja migran, tetapi juga membentuk sebuah kelompok dukungan bagi TKW yang selamat dari perdagangan manusia. Ia membantu mereka menjalani proses pemulihan, baik fisik maupun mental, dan menyediakan tempat di mana mereka dapat berbagi pengalaman tanpa rasa takut akan penilaian. Clara percaya bahwa dengan dukungan dan solidaritas, mereka bisa saling menguatkan dan membangun kembali kehidupan mereka. Dalam perjalanan ini, Clara menemukan sahabat sejatinya di antara para mantan TKW yang ia bantu. Mereka berbagi suka dan duka, dan bersama-sama mereka merayakan pencapaian kecil dalam proses penyembuhan mereka. Melalui kebersamaan dan dukungan satu sama lain, mereka membangun rasa percaya diri dan harapan baru. 1 tahun setelah kembalinya Clara ke Indonesia, ia diundang untuk berbicara di acara internasional tentang hak-hak pekerja migran. Momen ini menjadi puncak dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Clara berdiri di atas panggung, melihat kerumunan orang yang siap mendengarkan kisahnya. Dengan penuh keberanian, ia menceritakan pengalaman pahitnya dan pentingnya perlindungan bagi para pekerja migran. Setiap suara yang tidak terdengar, setiap kisah yang terpendam, berpotensi mengubah kehidupan seseorang, ujarnya dengan tegas. Kita harus bersatu untuk melawan ketidakadilan ini dan memastikan bahwa tidak ada wanita atau pria lain yang harus mengalami penderitaan yang sama seperti yang saya alami. Pidato Clara mendapatkan sambutan hangat dari para peserta. Banyak yang tergerak dan terinspirasi oleh perjuangannya. Sejak saat itu, Clara terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk setiap individu yang berjuang mencari kehidupan yang lebih baik.
Melalui kerja keras, dedikasi, dan ketekunan, Clara membuktikan bahwa meskipun terjebak dalam kegelapan, harapan dan keberanian dapat membawanya menuju cahaya. Ia berkomitmen untuk terus berjuang demi keadilan dan memberikan suara bagi mereka yang tidak mampu berbicara. Clara telah menemukan makna baru dalam hidupnya dan berjanji untuk berjuang hingga akhir demi mereka yang mengalami ketidakadilan. Karena setiap orang berhak untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Demikian kisah ini saya sajikan. Untuk dapat kita ambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, serta dapat menginspirasi kehidupan kita yang lebih baik lagi. Atas perhatian dan dukungan sahabatku pada channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan.